Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sardiono dengan NIM 2020133012 dari kelas 1A Geografi Prodi Pendidikan Geografi tahun 2020. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 5 soal dan dijawab melalui video. Soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang manusia dan mengapa manusia membutuhkan agama? Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki akal dan pikiran dan hawa nafsu dan jadikan khalifah di dunia ini. Manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari segumpal tanah liat. Manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah tersebut dibekukan atau disebut alaqah yang menggantung di dalam rahim. Kemudian di dalam rahim mengalami perkembangan selama 9 bulan dan lahirlah seorang manusia. Agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya teratur dan tidak kacau. Asal-usul agama terdiri dari 2 macam, yaitu agama ardi dan agama samawi. Agama ardi adalah agama yang berasal dari bumi atau yang dibuat oleh manusia. Sedangkan agama samawi adalah agama yang berasal dari langit atau yang diciptakan oleh Allah SWT. Macam-macam agama yang ada di dunia yaitu Brahmanisme, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Zoroaster, Agnostik, Shinto, Islam, Sikh, dan agama tradisional Cina. Mengapa manusia membutuhkan agama? Karena dengan adanya agama, manusia memiliki pedoman dan petunjuk dalam hidup agar hidupnya teratur dan tidak kacau. Sumber ajaran Islam terdiri dari 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang keimanan dan sekarang menjadi kitab suci umat Islam. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Surah Al-Quran dibagi menjadi 2 berdasarkan tempat diturunkannya. Yang pertama, Makkiyah adalah surah Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Yang kedua, Madaniyah adalah surah Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Struktur hadis terdiri dari sanad, rawi, dan matan. Sanad adalah orang yang meriwayatkan hadis, rawi adalah orang yang menyampaikan hadis, dan matan adalah redaksi dari hadis. Hadis terdiri dari 4 macam berdasarkan keasliannya. Yang pertama, Sahih. Sahih adalah tingkatan hadis yang tertinggi. Yang kedua, Hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung. Yang ketiga, Dhaif adalah hadis lemah atau sanadnya tidak bersambung. Yang terakhir adalah Madlu, hadis palsu. Yang ketiga, Ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama untuk mencapai suatu putusan hukum syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ahli agama dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan. Soal nomor 3, apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam terdiri dari 3 macam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ikatan, sangkutan, dan keyakinan. Akidah juga merupakan sistem keyakinan umat Islam yang menyangkut semua aspek kehidupan umat Islam yang terdiri dari 6 keyakinan atau yang kita sebut dengan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasul, al-kiamat, qadar dan qadar. Yang kedua, syariah. Syariah adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin berdasarkan Quran dan hadis. Syariah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah membahas tentang hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan muamalah adalah membahas hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tingkah laku atau budi pekerti yang dimiliki setiap manusia dan memiliki perbedaan satu sama lain. Akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak al-karimah dan al-mazmumah. Akhlak al-karimah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak al-mazmumah adalah akhlak yang tercela. Di dalam kehidupan manusia terdiri dari beberapa akhlak, yaitu akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada lingkungan. Soal nomor 4, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah SWT hanya untuk dirinya sendiri, dan jumlah nabi adalah sekitar 124.000 nabi. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya dan diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jumlah Rasul sekitar 114 Rasul. Sedangkan jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Soal nomor 5, mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Qada adalah kehendak atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali, baik sebuah keburukan atau sebuah kebaikan. Sedangkan qadar adalah kepastian Allah yang sudah pasti akan terjadi, yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, baik yang terjadi, akan terjadi, dan sedang terjadi. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu termasuk rukun iman, dan seorang muslim harus percaya bahwa Allah telah menulis takdir setiap manusia, baik dalam kehidupan dan bahkan sebelum ia dilahirkan. Takdir terdiri dari 2 macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar dan bertawakal. Contoh dari takdir ini adalah seorang yang pertama miskin dan menjadi kaya karena rajin bekerja,
dan seorang yang pertama tidak bisa menjadi bisa karena rajin belajar. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya seperti jodoh kita, rezeki kita, dan kematian kita.